Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima dari Teknik Informatika Universitas Vedasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa yaitu 201030410448. Kali ini saya akan melakukan review terkait materi dari mata kuliah Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak. Yang pertama yaitu apa itu pola dan arsitektur perangkat lunak? Pola, arsitektur perangkat lunak adalah prinsip desain dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Pola ini menyediakan kerangka kerja untuk membuat struktur perangkat lunak dan mengatasi tantangan khusus dalam arsitektur perangkat lunak yang kompleks. Dalam pola dan arsitektur perangkat lunak, dimiliki beberapa pattern, yaitu yang pertama adalah layer patterns atau dalam kurung pola arsitektur. Pattern ini digunakan untuk menstruktur program yang dapat didekompos menjadi beberapa substance. Setiap layer memberikan servis kepada layer di atasnya. Setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Layanan di lapisan tertentu diimplementasikan menggunakan layanan dari lapisan bawah berikutnya. Permintaan layanan sering dilakukan dengan menggunakan prosedur sinkronisasi. Contohnya yaitu adalah layered architecture pattern yang dapat dilihat di gambar. Dalam ilustrasinya yaitu pelanggan mengirimkan request melalui UI atau presentation layer, kemudian presentation layer meneruskan request ke business layer untuk mendapatkan informasi customer, dan melanjutkan komen tersebut ke persistence layer yang akan melakukan interaksi ke database terkait dengan informasi pelanggan yang namanya siapa, atau emailnya siapa, atau bahkan lengkap dengan profil pelanggan tersebut, dan kemudian meneruskan informasi tersebut yang dibungkus dalam UI pada presentation layer kepada pengguna. Selanjutnya, ada arsitektur client server. Istilah client server juga merupakan salah satu arsitektur jaringan. Arsitektur client server ini berbentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yakni untuk menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, server akan berperan sebagai penyedia resource dan data sesuai permintaan dari klien. Jika dilihat dalam sistem pertukaran akses di website, client server memiliki peran sebagai program yang memberikan informasi kepada pengguna melalui tampilan website. Hal ini berkaitan dengan jaringan browser, database, email, dan sebagainya. Contoh hubungan client server yang paling mudah adalah yaitu reservasi tiket online, beli tiket bioskop, atau tiket pesawat melalui online. Sistem reservasi tersebut menggunakan model client server sederhana yaitu two-tier architecture. Misalnya, Anda ingin menonton film Ant-Man di bioskop XX1 di hari Sabtu. Karena ada kemungkinan antrean pembelian tiket bioskop penuh, maka Anda memutuskan membeli tiket melalui aplikasi XX1 di ponsel. Anda masuk di aplikasi tersebut dan memilih film Ant-Man di hari Sabtu. Ketika mengklik poster film tersebut, ponsel bertindak sebagai klien akan mengirimkan query ke server untuk menampilkan informasi mengenai jam tayang film. Setelah mendapatkan informasi dari database, data tersebut dikirimkan ke ponsel Anda. Proses yang sama akan terjadi ketika Anda memilih bangku dan melakukan pembayaran. Untuk reservasi tiket, yaitu ponsel Anda akan mengirimkan permintaan lagi ke server, kemudian server akan mengirimkan data yang diminta ke ponsel Anda. Yang selanjutnya adalah arsitektur master-slave. Suatu arsitektur master-slave dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah node-node tidak selevel atau ada hierarkinya atau tingkatannya. Mudah terjadinya single point of failure. Yang kedua adalah master bertindak sebagai koordinator atau central koordinator. Pengambil keputusan menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah sistem demikian tidak dapat diskalakan secara mudah. Sang master dapat mengalami suatu performance bottleneck ketika jumlah pekerjanya bertambah. Contohnya adalah master mendelegasikan pekerjaan yang harus dilakukan ke beberapa slave atau pekerja. Kemudian master menerima hasil dari slave dan menerapkan strategi untuk memutuskan hasil mana yang akan dikembalikan kepada klien. Selanjutnya, salah satu strategi yang mungkin adalah memilih hasil dari slave yang pertama kali selesai. Strategi ini adalah memilih hasil yang telah dihitung oleh mayoritas slave. Selanjutnya adalah kegagalan
Master dapat memberikan hasil yang valid selama tidak semua slave error. Selanjutnya, kegagalan slave dapat dideteksi oleh master dengan menggunakan timeout. Yang terakhir adalah kegagalan master berarti sistem secara keseluruhan gagal. Selanjutnya ada pipe filter pattern. Pola ini melibatkan rantai elemen pemrosesan atau dalam kurung proses, thread, dan coroutine dan lain-lain. Yang diatur sedemikian rupa sehingga output dari satu elemen adalah input dari elemen berikutnya. Idenya adalah memecah tugas yang melakukan pemrosesan kompleks menjadi elemen-elemen terpisah yang dapat digunakan kembali. Pola ini digunakan dalam sistem operasi Unix dan sistem operasi yang mirip Unix untuk perintah pipeline. Contoh perintah shell Unix pola piper filter adalah getFile, _grep xyz, _short, _unique/out. Langkah-langkah tersebut dihubungkan oleh aliran data melalui sistem. Output dari satu langkah adalah input untuk langkah berikutnya. Yang diuraikan dalam filter cat membaca file dan meneruskan konten ke filter grep. Selanjutnya filter grep memilih baris yang berisi xyz dan meneruskan baris ini ke filter sortir. Filter sortir lalu menggunakan garis dan meneruskan garis yang diurutkan ke filter unique. Lalu filter unique menghapus garis duplikat untuk meneruskan hasilnya. Yang terakhir adalah broker pattern. Dalam pola arsitektur broker, komponen-komponen sistem dikomunikasikan melalui entitas broker. Broker mengkoordinasikan komunikasi seperti meneruskan permintaan dan mengirimkan hasil dan pengecualian. Pola ini menyusun sistem perangkat lunak terdistribusi dengan komponen terpisah yang berinteraksi dengan panggilan layanan jarak jauh. Contohnya dapat dilihat di gambar dengan uraiannya seperti berikut. Topologi broker adalah mengaitkan peristiwa untuk fungsi bisnis, mirip dengan perlombaan estafet di mana setelah pelari menyerahkan tongkat, dia selesai dengan perlombaan tersebut. Sama halnya dengan broker topologi, setelah prosesor peristiwa menyerahkan sebuah proses, dia tidak lagi terlibat dalam pemrosesan peristiwa tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini. Untuk referensi terakhir, saya menggunakan file PDF dari buku dari Mark Richards yang berjudul Software Architecture Patterns, Understanding Common Architecture Patterns and When to Use Them. Sekian mungkin video ini saya buat. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.